Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali hadir ke hadapan Anda Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikan Jurnal Kotim selengkapnya untuk Anda. Informasi musibah kebakaran akan mengawali jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis 2 Maret lalu ludes terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan menuju titik lokasi kebakaran. Kebakaran yang menghanguskan sebuah bangunan rumah tersebut terjadi sekitar pukul 1 siang. Peristiwa itu sontak menghebohkan warga sekitar, apalagi lokasi kebakaran berada di gang sempit di kawasan padat penduduk. Terbakarnya rumah 2 lantai berkonstruksi utama kayu diduga terjadi akibat konsleting listrik dari bagian atap rumah. Saat kejadian, 2 orang penghuni yang berada di lantai dasar tidak menyadari rumahnya terbakar. Warga sekitar yang melihat kepulan asap dari lantai 2 rumah serta mendengar suara ledakan dan percikan listrik langsung meminta penghuni rumah keluar dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dan api itu berawal dari rumahnya di depan ke rumah tingkat 2 dan kelihatan ada bunyi letupan paprat seperti konslet lah. Itu awal mula api. Dan sejak saat itu api itu udah membesar. Cepat dong besar. Cepat, sangat cepat. Kalau yang tahu di dalam tuh ada orang apa? Rumah itu ada orangnya tapi di bawah ke rumah tingkat 2. Jadi yang di api itu dari atas. Ya, menyiram api yang rumah di samping-sampingnya untuk menghindari api membesar. Ya, kepada penduduk. Dan diuntungkan oleh angin juga, karena angin pun tidak membawa ke rumah yang arahnya pada penduduk. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit membuat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kesulitan membawa 4 unit damkar serta 2 unit mobil tangki BPBD mendekati lokasi kebakaran. Ditambah lagi bangunan rumah yang rata-rata berkonstruksi kayu dengan jarak bangunan yang rapat membuat petugas damkar bersama relawan dan warga segera melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Jadi agak kesulitan kita sehingga kita mencari jalan yang lain, mutar, dan akhirnya ketemu yang lumayan besar juga gangnya. Tapi itu pun unit kami tidak bisa turun langsung ke tempat kejadian, tapi kita dibantu dengan peralatan selang gitu untuk membantu ini. Kemudian juga kebetulan juga nggak jauh dari sungai kecil, sehingga sumber air itu masih bisa kita manfaatkan. Selain medan jalan, maksudnya selain jalan, ini kepadatan ini, rapat sekali rumah-rumahnya, sehingga kita mengambil posisi menembak api itu agak cari-cari dulu untuk memblokirnya. Jadi kita lokalisir dulu tempatnya karena padat dan bahan bangunannya juga terbuat dari kayu rata-rata. Kalau terbakar kan kita tahu sendiri itu sangat cepat, sehingga kita antisipasinya bagaimana melokalisir api dulu sehingga nanti diharapkan tidak melebar kemana-mana. Dan terbukti sudah hanya 1 buah rumah saja. Selain 1 rumah yang ludes terbakar, api juga menghanguskan sebagian bangunan rumah yang ada di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran itu telah ditangani aparat kepolisian setempat untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran. Masud Badarudin, Hayat TV. Setelah absen hampir 5 tahun, Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Sampit kembali menggelar lomba aritmatika memperebutkan Piala Bupati Kota Waringin Timur ke-10 Minggu 26 Februari lalu. Kegiatan tersebut digelar di Borneo City Mall, Jalan Jenderal Sudirman Sampit, yang diikuti sebanyak 120 peserta dari UMC Sempoa Sampit, sedangkan kategori lomba ada 10 level berdasarkan kemampuan cepat, tepat, dan teliti.
Ketua Pelaksana Kegiatan Lomba Aritmatika Sempoa Piala Favorit Bupati Kotim Erni Susilowati menuturkan selama 5 tahun pihaknya absen menyelenggarakan lomba aritmatika ini. Lomba yang kali ini kembali dapat digelar berkat dukungan penuh Pemkab Kotim dan donatur lainnya. Erni mengatakan kegiatan ini juga sebagai ajang mempersiapkan para anak didik Sempoa Kota Waringin Timur guna menghadapi lomba aritmatika untuk tingkat nasional dan internasional nantinya. Setelah hampir 5 tahun lomba tidak diadakan, memang anak-anak agak mentalnya agak drop sedikit. Cuma alhamdulillah untuk nilai-nilai kemampuan mereka tetap bisa berkompetisi dengan baik. Dan ada anak-anak yang meningkat. Jadi lomba daerah ini sebenarnya seleksi untuk kemampuan siswa di tingkat lomba nasional bulan Agustus nanti dan tingkat dunia bulan Desember Asia, Eropa, dan Afrika. Melalui lomba ini tegasnya akan menjadi bekal menumbuhkan mental anak didiknya sehingga lebih terasah lagi guna menghadapi event besar berikutnya. Untuk perebutan Piala Favorit Bupati Kota Waringin Timur, terdapat 10 siswa dan peserta atas nama Rovel Adiatama meraih juara 1, sebagai juara 2 Mirja Lutfi Rahman dan juara 3 Excel Giovanni. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati optimis dan memberikan semangat agar anak didik dari Universal Mega Brain Center atau UMC Sampit akan kembali menoreh prestasi baik nasional maupun internasional pada lomba aritmatika yang akan digelar nantinya pada Minggu 26 Februari lalu. Menurut Irawati, ia memberikan apresiasi kepada UMC Sempoa Sampit, di mana pada setiap lomba, baik tingkat nasional hingga internasional, selalu memperoleh hasil yang terbaik. Tentunya prestasi ini tidak hanya membawa nama harum Kotim Provinsi Kalteng, namun juga Indonesia, tegasnya. Irawati membakar semangat para peserta bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa, seraya meyakini bahwa mereka akan menjadi orang sukses dengan beragam profesi. Irawati mengungkapkan, setelah 3 tahun pandemi COVID-19, semua peserta didik Sempoa Sampit harus terus semangat dan kembali bangkit. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan generasi cerdas, berkarakter, dan berkepribadian baik. Yang mana kita patut berbangga dan mengapresiasi, karena Sempoa ini di Kalimantan Tengah sendiri itu adanya hanya di Sampit. Sempoa ini adalah pendidikan non formal yang tingkat bonafit, yang mana pemerintah kabupaten sendiri sangat terbantukan. Dan alhamdulillah hari ini mereka nanti yang sebagai pemenang itu akan menjadi perwakilan ke tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Karena Sempoa di Kabupaten Timur itu sudah kemarin 5 juara 1 itu di tingkat internasional di Malaysia. Mungkin itu. Pada pelaksanaan ini, seperti pada lomba aritmatika Sempoa Piala Favorit Bupati Kotim ke-10, Irawati beserta pejabat lainnya terlihat takjub dengan kemampuan hitung cepat dari para peserta. Bahkan ia sempat naik panggung menyaksikan 10 peserta memecahkan soal demi soal yang diberikan oleh panitia dan sempat menanyakan kepada Ketua Panitia Erni Susilowati perihal kecepatan menghitung yang dimiliki siswa-siswi UMC Sempoa Sampit ini. Normansa, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur melantik damang kepala adat dan mengukuhkan mantir adat Kecamatan Baamang masa bakti 2023-2029. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Baamang ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Kepala Dinas PMD, Damang Adat Sekota Waringin Timur, Kades dan Lurah serta Porkominda setempat. Damang Baamang terpilih Mardinata resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Bupati Kotim Haliki Nur, Kamis 2 Februari 2023. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Baamang ini dihadiri Sekda Kotim, Kades PMD, Damang Adat Sekotim, Kades dan Lurah, serta Porkominda setempat.
Camat Baamang Adi Chandra sekaligus Ketua Panitia Pelantikan menyampaikan bahwa pelantikan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur mulai dari penjaringan sampai pada pemilihan yang dilakukan secara terbuka dan transparansi. Menurut Adi Chandra yang kini menjabat Camat Cempaka ini, kegiatan pemilihan yang dipilih tahun 2022, proses pemilihan dimulai dari penjaringan dan verifikasi calon, pemilihan dilaksanakan secara transparan dan terbuka, dan pada akhirnya dilakukan pelantikan sesuai dengan harapan semua pihak. Sementara Bupati Kotim Halikinur mengatakan bahwa keberadaan Damang sangat penting bagaimana mereka menjaga hukum adat Dayak dan budaya-budaya Dayak untuk memperkenalkan ke masyarakat luas. Halikinur meminta kepada pengurus yang dilantik untuk menjalankan sumpah janjinya sebaik-baiknya, memperjuangkan hukum adat dan budaya yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Harapan kita terus juga kepada damang-damang yang kebetulan hadir, bagaimana mereka itu menjaga hukum adat Dayak dan juga budaya-budaya Dayak. Karena selama ini keberadaan Damang itu sangat penting karena untuk menjaga budaya adat Dayak dan juga adat istiadat orang Dayak. Jadi itu keberadaan Damang. Yunus Muammariza, Hayat TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kita ke informasi cuaca, pemirsa. BMKG mengimbau masyarakat Kalimantan Tengah untuk mewaspadai cuaca ekstrim. Sepekan mendatang, wilayah Kalteng berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang serta potensi gelombang tinggi. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mewaspadai potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Dikatakan selama sepekan mendatang wilayah Kalteng berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang dan sambaran petir. Pihaknya menghimbau masyarakat Kalteng juga diminta mewaspadai adanya pertumbuhan awan konvektif atau awan cumulonimbus.
Keberadaan atau munculnya awan tersebut menjadi tanda-tanda umum segera terjadinya hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir. Kondisi ini juga harus menjadikan masyarakat semakin waspada terhadap potensi adanya genangan air, banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ia menambahkan jika melihat fenomena tersebut, masyarakat agar waspada dan segera mencari tempat teduh namun tidak di bawah pohon. Jauhi papan reklame atau baleho, pohon besar, dan jangan berada di lapangan atau tempat terbuka untuk menghindari sambaran petir atau tumbangnya pohon, papan reklame, dan sejenisnya. Sementara saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir, masyarakat diminta segera mencari tempat berlindung yang aman seperti di dalam rumah atau gedung. BMKG juga menghimbau nelayan dan masyarakat di sepanjang pesisir perairan wilayah selatan Kalimantan Tengah mewaspadai gelombang laut tinggi. Disebutkan prospek tinggi gelombang mingguan di wilayah perairan selatan Kalimantan Tengah berpotensi sekitar 0,5 hingga 2,5 meter. Masyarakat diminta berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Untuk dapat memperbaharui informasi perkembangan cuaca, masyarakat dapat mengakses layanan yang diberikan BMKG melalui laman resmi BMKG, aplikasi BMKG, dan berbagai media sosial BMKG. BMKG secara berkala juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lain terkait potensi dan perkembangan cuaca di Kalteng, tujuannya agar selalu masyarakat dapat melakukan antisipasi bencana akibat perubahan cuaca. Yunus Muammariza, Hayat TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Tengah menyebutkan perkembangan harga berbagai komoditas selama Februari 2023 menyebabkan terjadinya inflasi sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,91. Melalui rilisnya pada Rabu 1 Maret 2023, BPS Kalteng mencatat terjadinya inflasi di daerah ini sebesar 0,10% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,91. Inflasi terjadi akibat adanya kenaikan indeks harga pada kelompok rekreasi olahraga dan budaya, kelompok kesehatan, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pendidikan, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Inflasi tahun kalender yakni Februari 2023 terhadap Desember 2022 untuk gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 0,23% dan inflasi tahun ke tahun Februari 2023 terhadap Februari 2022 tercatat sebesar 5,93%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Februari 2023 di Kalimantan Tengah antara lain beras, rokok kretek filter, kacang panjang, rokok putih, bawang merah, bawang putih, obat dengan resep, bahan bakar rumah tangga, tarif parkir, dan biskuit. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Februari 2023 antara lain angkutan udara, tomat, ikan baung, ikan gabus, telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, wortel, ikan tongkol, dan makanan ringan atau snack. Yunus Muammariza, Hayat TV. Akhirnya sampai kita pada penghujung perjumpaan kita di Jurnal Kotim edisi kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas di Jurnal Kotim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.